Dari data yang kami miliki di Kementerian Kerugian Negara mencapai ratusan triliun. Tapi yang kembali lewat jalur pidana biasa tidak sampai 10%. Kami di eksekutif butuh instrumen yang setajam silet untuk mengejar aset-aset yang disembunyikan di luar negeri atau nama orang lain. Saya mengerti urgensinya Ananda ini, tapi sebagai hakim saya harus mengingatkan konsep non-conviction based asset forfeiture itu sangat sensitif. Kita tidak boleh menciptakan sistem di mana negara bisa merampas harta orang secara sewenang-wenang tanpa pembuktian yang sah di pengadilan. Itu poin yang krusial Ananda ya. Bagaimana kalau kita buat pembuktian terbalik? Jadi beban pembuktian ada pada si pemilik aset. Jika mereka bisa membuktikan harta itu dari warisan atau bisnis legal di negara tidak akan menyatakan. Betul Ananda Naomi. Dan untuk menjaga objektivitasnya, kita masukkan klausul bahwa permohonan perampasan tetap harus dilakukan oleh jaksa ke pengadilan yang dipimpin oleh tim Nadia. Jadi kontrol yudisial tetap dilakukan. Tapi tolong pastikan proses di pengadilan nanti tidak bertele-tele Ananda Nadia. Koruptor sering menggunakan celah banding dan kasasi yang bertahun-tahun hanya untuk mengulur waktu agar asetnya bisa dicuci atau dipindahkan. Selama undang-undangnya memberikan prosedur yang jelas dan cepat, kami di pengadilan akan mematuhinya. Namun, saya minta hak pihak ketiga yang beritikat baik, misalnya orang yang tidak sengaja membeli aset dari hasil korupsi tanpa tahu asalnya tetap dilindungi. Dicatat ya Ananda, tolong kita bangun perlindungan pihak ketiga itu ke dalam draft Ananda ini. Siapkan infrastruktur di kementerianmu untuk mengelola aset yang sudah disita nanti. Dan sampai ada aset yang dirampas malah terbengkalai dan nilainya semakin turun. Satu lagi kedua, kita harus pastikan RUU ini mencakup aset digital seperti kripto. Koruptor zaman sekarang sudah tidak simpan uang di bawah kasur lagi. Setuju, kami sudah siapkan unit intelijen keuangan untuk melacak itu. Kami hanya butuh payung hukum yang kalian buat ini agar bisa bertindak. Baik, dengan sinkronisasi antara nilai politik kami di legislatif didukung dengan teknis Ananda ini sebagai eksekutif dan pengawasan hukum dari Ananda Nadia di bidang yudikatif. RUU ini akan menjadi penting memanggil bagi para koruptor di negeri ini. Keadilan tidak hanya soal hukum yang bersalah, tetapi juga mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat.